Baik Ustadz, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya nih Ustadz. YouTuber Atta Halilintar menemui pelaku pencemaran nama baik dan ancaman terhadap dirinya. Dalam pertemuan tersebut, Aurel, sang istri, sempat menumpahkan keluh kesahnya kepada tersangka. Bersama sang istri Aurel, YouTuber Atta Halilintar menemui pelaku pencemaran nama baik dan ancaman kepada dirinya di Polres Metro Jakarta Selatan. Aurel tak bisa menahan untuk menumpahkan keluh kesahnya kepada tersangka. Sementara pria berusia 30 tahun tersebut hanya bisa menunduk sambil sesekali memohon maaf atas perbuatannya. Saya tuh sampai bolak-balik ke psikolog gitu. Karena itu adik saya sakit gitu. Menurut pelapor, perbuatan tersangka sudah kesekian kalinya. Sebelumnya, Atta selalu memaafkan akun YouTuber bernama Safas Fresh tersebut, namun malah ulah pelaku semakin menjadi-jadi. Dari setahun lalu kita memaafkan, sabar, tenang. Tapi makin kesini kok marwah keluarga tuh jadi nggak ada gitu. Memaafkan semua orang, tapi makin lama kok makin yang keluarlah bahasa-bahasa yang maksudnya entah mengkutuk kehamilan anak saya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Ya, semoga kasus ini juga bisa menjadi perhatian bagi netizen agar lebih berhati-hati berkomentar di dunia sosial. Pemirsa ya, jempolnya tolong diperhatikan begitu. Dan Ustadz, bagaimana melihat fenomena ini? Orang bermain di media sosial berkomentar tanpa akhlak, tidak memberikan imbas dari apa yang dia tulis. Nah, apa penyebabnya nih Ustadz? Apakah mungkin kita sekarang sudah terlalu banyak media sosial sehingga ya komentar juga gampang begitu Ustadz? Bagaimana Ustadz? Ya, kalau saya melihat begini ya, kita kan berada di dunia maya ketika kita berinteraksi melalui media sosial, entah itu Facebook atau yang lain-lain, Instagram dan lain sebagainya. Nah, karena dunia maya kan kita tidak melihat langsung orang yang kita ajak bicara. Jadi kita merasa sedang sendirian di kamar, kita bisa lakukan itu. Nah, itu yang kemudian membuat orang merasa bebas mencaci maki si A, si B, kita tidak sedang dilihat oleh orang itu, kita tidak sedang berhadapan dengan orang itu. Nah, itu yang membuat orang kemudian dengan mudahnya bisa menulis apa saja di media sosial. Nah, padahal Al-Quran maupun hadis Nabi itu kan sudah mengingatkan kita bahwa di samping kita ini ada malaikat yang selalu menyertai kita. Mau nulis apapun, mau baik, mau jelek, mau ngomong apapun, itu semuanya dicatat. Kalau itu kita ingat dan kita pegang, artinya kita sedang berada di kamar sendirian pun, kemudian kita nulis menghina siapapun melalui media sosial kita, menjelek-jelekkan, itu tetap dicatat oleh malaikat. Memang bunyi Al-Quran ayatnya, setiap ucapan yang terucap oleh manusia itu dicatat. Tapi artinya tidak hanya ucapan, nggak berarti kemudian tulisan kan bukan diucapkan, ditulis. Bukan, artinya apa saja yang keluar dari tangan kita, dari mulut kita, dari diri kita, itu semua dicatat oleh malaikat. Nah, karena merasa sendirian di dalam kamar atau di rumah sendirian tanpa berhadapan langsung, itu yang membuat orang kemudian bebas, merasa bebas, padahal tidak begitu. Nah, saya kira pemirsa kita perlu mengingat kembali ayat tersebut ya, yang menyebutkan bahwa bersama kita di kiri kanan kita ini selalu ada malaikat yang menyertai kemanapun kita pergi, bahkan di kamar pun ya kita sedang sendirian, sehingga apa yang kita tulis mencaci maki orang itu pasti dicatat oleh malaikat-malaikat itu yang suatu saat nanti akan kita lihat di hari kiamat nanti. Nah, itu kemudian kalau kita melihat dosanya ya sudah tentu besar sekali. Di dalam Al-Quran disebutkan ya, menggibah, umpamanya ngomongin orang lain, ya kan. Itu salah satu ungkapan Al-Quran menyebutkan ketika kita menggibah orang, itu seolah-olah kita sedang memakan bangkai orang yang kita gibah itu. Bayangkan ya, daging hewan kalau kita makan ya, daging yang bangkai ya, itu saja udah nggak enak, udah bau. Ini bangkai manusia, gitu. Bayangkan bangkai manusia kita makan dagingnya. Nauzubillah, itu sudah ucapan yang kasar sekali, sindiran yang kasar sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang semacam itu, menggibah. Termasuk yang dekat-dekat dengan menggibah adalah memfitnah. Kalau menggibah kan membicarakan orang lain atau keburukan orang lain yang ternyata keburukan itu tidak terbukti. Nah, kalau itu terbukti ya, kalau yang tidak terbukti itu memfitnah namanya. Memfitnah yang tidak terbukti. Bagaimana dosanya kalau yang memfitnah? Baik gibah maupun fitnah, itu dosanya antara lain nanti ya dalam pengadilan Tuhan di hari kiamat, itu kita akan ditimbang
amal-amal baik kita. Jika kita orang lain belum memaafkan yang kita gibah, maka nanti kebaikan kita itu akan diambil untuk ditransfer ke orang itu. Kalau kebaikan kita sudah habis untuk ditransfer kepada orang yang kita gibah, maka dosa orang itu yang akan ditransfer ke kita. Jadi kita punya dosa plus dosa kita sendiri ditambah dosa orang yang kita gibah itu ditransfer ke kita. Besar sekali kita menanggung dosa. Bayangkan kalau yang kita gibah itu ada 4, 5, 6, 10 orang. Kita nanggung dosa sendiri saja berat, ini masih harus menanggung dosa orang lain. Saya kira gitu. Nah, luar biasa sekali Pak Ustadz ya. Dan netizen harus hati-hati karena nanti di neraka bukan cuma mulut, Ustadz, jempol juga kayaknya akan dihukum begitu Ustadz. Karena Anda sembarangan komen begitu Ustadz ya. Akan dihukum. Jari-jari kita akan dihukum. Betul. Nah, Pak Ustadz, kita kan sekarang platform media sosial begitu banyak Pak Ustadz. Nah, bagaimana cara kita membentengi diri selain tadi kita sadar bahwa ada malaikat yang mencatat perbuatan kita Ustadz. Nah, ada tidak tips dari Ustadz juga untuk kita membentengi diri agar kita tidak begibah, tidak komen yang sembarangan di sosial media begitu Ustadz. Juga kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita atau keluarga kita bahwa ya jangan sembarangan untuk menggunakan jari Anda gitu Ustadz. Ada nggak Ustadz? Ya, saya kira begini ya. Pertama, anggaplah umpamanya kita punya anggapan tidak baik pada orang yang kita gibah itu, yang kita fitnah itu. Kita juga perlu berpikir, jangan-jangan saya juga punya potensi yang sama dengan orang itu, atau mungkin jangan-jangan saya punya potensi yang lebih buruk dari orang itu. Jangan-jangan kalau sekarang saya menggibah orang lain, besok malah saya yang digibah oleh orang lain, besok saya yang dicaci, yang dibully oleh orang lain. Saya kira dengan selalu memikirkan itu sebelum kita berbuat, itu saya kira akan sedikit banyak akan mampu mencegah kita untuk kemudian berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Karena kan kita tahu semuanya, nggak ada orang yang baik terus dan nggak ada orang yang jelek terus gitu. Orang yang jelek tetap saja punya potensi untuk baik, dan orang yang baik juga tetap saja punya kemungkinan untuk melakukan keburukan. Saya kira semua manusia, Al-Quran sejak awal mengatakan semua manusia punya potensi baik dan punya potensi buruk gitu. Jadi ketika kita menganggap orang lain buruk lalu kita caci maki, ya tinggal kita berpikir aja, jangan-jangan besok saya yang berbuat buruk dan dicaci maki orang. Tentu kita juga tidak nyaman dicaci maki orang, diomongin seperti itu. Saya kira itu jadi kontrol ke dalamnya juga perlu, Mas Asran. Jadi intinya cubit diri Anda terlebih dahulu, baru Anda cubit orang lain gitu Ustadz ya, rasakan seperti itu. Betul.